Selamat datang di presentasi proyek kami, Construction Project Modeling. Proyek kami adalah pembangunan rumah 3 lantai. Nama proyek kami adalah proyek pembangunan rumah tinggal dengan PT Pasti Bisa sebagai pemilik proyek. Anggota proyek kami adalah Andre, Citra, Claudia, Vena, Kevin, dan juga Ricky. Ini adalah integrasi pekerjaan kami. Penggambaran DED mengacu pada quality yang kemudian digunakan untuk perhitungan bill of quantity yang akan digunakan untuk mengatur schedule. Dari bill of quantity dan schedule yang sudah dibuat akan dihitung dengan AHS sehingga menghasilkan RAB atau rencana anggaran biaya untuk proyek. Dari semua pekerjaan ini kemudian akan dianalisis oleh risk untuk mengetahui kira-kira akan ada resiko apa saja yang terjadi dalam proyek kami. Risk Analysis. Nama proyek yaitu pembangunan rumah 3 lantai dengan pemilik proyek PT Pasti Bisa. Tujuannya itu pembangunan rumah tinggal senilai Rp752.608.981 dengan durasi 140 hari kalender. Sedangkan manajer proyeknya itu Claudia Gracia dengan anggota Andre, Kevin, Ricky, Vena, dan Citra. Deskripsinya yaitu pekerjaan sesuai dengan metode kerja, desain gambar, dan mutu yang direncanakan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Tujuannya yaitu pembangunan rumah tinggal. Lingkup pekerjaannya, pekerjaan struktur termasuk pekerjaan fondasi, pelat, balok, kolom, tangga, dan dinding. Kriteria pekerjaan yang diterima yaitu sesuai dengan desain gambar dan metode kerja yang direncanakan dan yang ditetapkan di dalam kontrak. Batasannya itu pekerja yang berdomisili di Jakarta. Asumsi dasarnya itu kondisi tanah pada area pekerjaan adalah tanah padat tanpa batuan. Selanjutnya itu syarat terima lahan sesuai waktu yang disepakati, dan yang terakhir tidak adanya kendala dalam proses perizinan dan pembebasan lahan. Luas tanah untuk pembangunan rumah 3 lantai ini seluas 22 kali 11 meter. Bila dilihat dari dana lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, balok yang digunakan untuk bangunan ini ada 3. Yang pertama, untuk balok berukuran 40 kali 25 cm dengan tulangan atas pasangnya 2D13 dengan tulangan bawah pasangnya 3D13 dan sengkang berukuran 10-150. Untuk balok kedua dengan ukuran 35 kali 20 cm menggunakan tulangan atas 2D13 dan tulangan bawah 3D13 dengan sengkang 10-150. Kemudian untuk balok 3 dengan ukuran 25 kali 15 cm, tulangan yang dipakai untuk tulangan atas 2D13 dan tulangan bawah 3D10 serta sengkang 10-150. Untuk pondasi di sini ada 3 jenis galian. Yang pertama berukuran 2 kali 2 meter untuk P1, untuk P2 berukuran 2 kali 1 meter, dan untuk P3 berukuran 1 kali 1 meter. Berikut dana galiannya terbagi atas 2 potongan, ada potongan 55 dan 66. Untuk potongan 55 di sini kalau dilihat dari dana lantai 1, balok yang digunakan adalah balok tipe 2. Sedangkan untuk potongan 66 terlihat balok yang ada itu adalah balok pertama berukuran 40 kali 25. Selanjutnya adalah bagian QS. Untuk perhitungan volume galian
dibagi jadi 3, P1, P2, dan P3, sesuai dengan jenis pondasi. P1 itu untuk pondasi yang full, persegi, P2 yang setengah, dan P3 yang seperempat. Untuk galian ini diberikan spacing di kiri kanan sebesar 10 cm, sehingga untuk volume galian panjang yang full 2,2 meter dikalikan lebar 2,2 meter dan dikalikan tinggi pondasi 1,55 dan dikalikan dengan jumlah titik galiannya. Dan didapatkan volume 88 meter kubik. Kemudian untuk timbunan sendiri didapatkan dari volume galian dikurangi volume pondasi, sehingga didapatkan volume 69 meter kubik. Untuk rekap volume galian dan timbunan, untuk galian sebesar 88 meter kubik dan timbunan 69 meter kubik. Untuk perhitungan pondasi dibagi 3, yaitu P1, P2, dan P3. P1 untuk pondasi yang full, P2 yang setengah, dan P3 yang seperempat. Untuk perhitungan volume pengecoran didapatkan dari perkalian panjang pondasi, lebar pondasi, tinggi pondasi, dan jumlah pondasi. Untuk bekisting digunakan di sekeliling pondasi dan bagian bawah pondasi. Luasan bekisting didapatkan dari perkalian luas panjang dikali lebar untuk bagian bawah, 2 kali tinggi kali lebar, dan 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian volume lantai kerja didapatkan dari panjang dikali lebar dikali tinggi lantai kerja setiap pondasi. Untuk berbanding schedule pondasi, diambil contoh untuk pondasi P1 di lingkaran merah. Tulangan yang digunakan adalah 2 jenis, tulangan bagian bawah dan tulangan bagian atas. Untuk tulangan bagian bawah dibagi jadi 3, A sampai C. Untuk yang A itu A dan C sepanjang 0,3 meter. Dan untuk yang B itu didapatkan dari panjang pondasi dikurang selimut beton kiri dan kanan. Lalu diameter yang digunakan 16 untuk 2 jenis tulangan. Dan sebanyak yang bagian bawah 9 batang, sehingga didapatkan total banyaknya tulangan untuk melebar dan memanjang sebanyak 18. Dan jumlah pondasi untuk bangunan ini dengan jenis P1 sebanyak 8. Sehingga untuk total panjang tulangan jenis 1 ini, cutting length dikalikan dengan 18 dan dikalikan jumlah pondasi. Untuk yang jenis kedua juga sama. Untuk A dan C-nya 0,3, B-nya 1,920. Perbedaannya di banyak tulangannya. Berdasarkan gambar, untuk memanjang dan melebar masing-masing sebanyak 7, sehingga dijumlah sebanyak 14. Untuk rekap volume pondasi, beton yang digunakan sebanyak 20 meter kubik, besi D16 sebanyak 1.538 kg, dan bekisting plywood 12 mm sebanyak 37 meter persegi. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk produktivitas alat berat untuk pekerjaan tanah, galian, dan fondasi. Produktivitas ekskavator digunakan volume bucket berukuran 0,8 meter kubik dengan faktor efisiensi 45 menit per jam, yaitu 0,75, dengan bucket fill factor sebesar 0,9, dengan waktu siklus 0,45 menit atau 27 detik dari penggalian sebesar 9 detik, lalu perputaran ekskavator, lalu pergerakan ekskavator. Rumus yang digunakan adalah produktivitas sama dengan 60 per waktu siklus dikali volume dikali bucket fill factor dikali faktor efisiensi.
Produktivitas yang didapatkan adalah 72 meter kubik per jam. Untuk koefisien ekskavator yang digunakan adalah 0,0138889 per jam. Untuk produktivitas baby roller, digunakan kecepatan rata-rata baby roller sebesar 1,5 km per jam. Untuk faktor efisiensi alat 50 menit per jam. Lebar efektif pemadatan baby roller 1,2 meter dengan jumlah lintasan 18,3. Untuk produktivitasnya rumusnya adalah kecepatan dikali 1000 dikali B dikali A per N. Didapatkan produktivitasnya 78,688525 meter persegi per jam. Untuk koefisiennya 0,0127883 per jam. Untuk produktivitas truk molen, untuk pondasi dipasang dengan volume molen berukuran 7 meter kubik. Efisiensi alatnya 50 menit. Debit penuangannya 12 meter kubik per jam dengan waktu penuangan per meter kubiknya 5 menit. Produktivitasnya rumusnya volume dikali efisiensi dikali 60 per total waktu siklus. Didapatkan produktivitasnya sebesar 72 meter kubik per jam. Koefisien yang digunakan adalah 0,013889. Selanjutnya produktivitas konkret vibrator dengan panjang fleksibel shaft 2 meter, produktivitasnya 3 meter kubik per jam, lalu didapatkan koefisien sebesar 0,3333 per jam. Ini didapatkan dari Permen PUPR 28 tahun 2016 untuk kapasitas pemadatan konkret vibrator. Selanjutnya adalah analisa harga satuan untuk pekerjaan tanah. Pekerjaan galian menggunakan ekskavator, koefisien yang digunakan dari ekskavatornya dimasukkan, lalu harga sewa ekskavator per jam adalah 160.000. Total jumlah harga satuan pekerjaan ditambah dengan overhead dan profit sebesar 4% adalah 29.925. Untuk pekerjaan urukan tanah digunakan ekskavator, stamper, dan baby roller dengan jumlah harga satuan setelah ditambah overhead dan profit yaitu 31.947. Untuk pekerjaan backcasting pondasi, bahannya kayu kelas 3, paku 5 cm hingga 10 cm, minyak backcasting. Jumlah harga satuan pekerjaannya 124.145. Untuk pekerjaan pembesian pondasi digunakan BJTD 40 diameter 14. Digunakan alatnya bar bending dan bar cutter. Untuk jumlah harga satuan pekerjaannya 17.502,472 untuk pembesian pondasi. Untuk pengocoran pondasi digunakan pengocoran beton K300 per meter persegi ini menggunakan beton ready mix. Digunakan koefisien sebesar 1,03 untuk melebihkan untuk slam test dan waste dari truk molen apabila pengeluarannya ada yang mengeras dari dinding, jadi dilebihkan 1,03 dengan alatnya truk molen dan konkret vibrator. Jumlah harga satuan pekerjaannya jadi 1.029.244. Untuk pengecoran lantai kerja menggunakan beton ready mix juga dengan mutu K225, lalu digunakan langsung dari truk molen langsung dituang ke lantai kerjanya, totalnya Rp958.039. Untuk RAB pekerjaan tanah dan pondasi, total dari pekerjaan tanahnya itu sebesar 4.851.337,68 dan pekerjaan fondasi sebesar 56.477.938,16. Berikut adalah MS Project untuk pekerjaan tanah. Proyek ini merupakan proyek rumah 3 lantai. Pertama-tama adalah pekerjaan persiapan. Kita akan menguji kadar air tanah, pembersihan lokasi, perataan tanah. Perataan tanah dapat dilakukan apabila pembersihan lokasi sudah selesai ya. Lalu ada pemasangan bow plank. Pemasangan bow plank dapat dilakukan apabila pengujian kadar air tanah dan perataan tanahnya sudah selesai. Lalu ada setelah pemasangan bow plank ada pemeriksaan patok. Dan untuk pekerjaan tanah ada pekerjaan galian. Pekerjaan galian dapat dilakukan apabila pemeriksaan patok sudah selesai. Lalu ada urukan dan timbunan. Urukan dan timbunan itu bisa dilakukan apabila pekerjaan pondasi itu sudah selesai dalam pengecoran. Lalu ada uji
uji kepadatan selongsong, lalu ada pengadaan material. Pengadaan material itu dilakukan bersamaan dengan pemasangan boplang. Jadi, waktu boplengnya itu udah dipasang, material itu juga udah harus datang. Berikut adalah analisis durasinya. Pekerjaan galian itu memakan waktu 1,5 jam, dan untuk pekerjaan urukan atau timbunan memakan waktu selama 1 jam. Berikut adalah flowchart pekerjaan fondasi. Pertama-tama ada pekerjaan marking, galian tanah, lalu lem konkrit, ada pembesian, marking posisi kolom, lalu melakukan cek elevasi, pembesian kolom, melakukan inspeksi, lalu ada pemasangan bekisting, perkuatan bekisting, dan pengecoran. Berikut adalah Microsoft Project untuk fondasi. Pekerjaan fondasi itu dimulai dari pengecoran lantai kerja yang bisa dilakukan setelah pekerjaan galian selesai. Lalu ada pekerjaan bekisting. Pekerjaan bekisting itu dilakukan pertama kali oleh fabrikasi bekisting yang dapat dilakukan setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja. Lalu ada pemeriksaan pembuatan bekisting, lalu ada pekerjaan pemasangan bekisting. Setelah pemasangan akan dilakukan inspeksi, pemasangan bekisting, dan inspeksi kebersihan dan pengaplikasian minyak bekisting itu dapat dilakukan secara bersamaan. Lalu ada pekerjaan penulangan, ada pengujian besi tulangan itu dapat dilakukan apabila pekerjaan galian sudah selesai. Lalu ada pekerjaan fabrikasi tulangan, lalu ada pekerjaan pemeriksaan tulangan. Untuk pekerjaan pemasangan tulangan itu dapat dilakukan apabila bekisting sudah terpasang dan pemeriksaan tulangan itu sudah disetujui oleh quality. Lalu ada pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran itu ada pengujian selam beton yang diawali harus tulangannya sudah terpasang dan pengadaan beton ready mix-nya sudah ada. Lalu dilakukan pengujian, jika sudah disetujui maka akan langsung dilakukan casting atau pengecoran. Lalu ada perawatan untuk pengecekan kecacatan dan pengecekan dimensi dapat dilakukan beriringan dengan pekerjaan curing atau perawatan. Lalu ada uji kuat tekan, dan ada pekerjaan pengadaan beton ready mix. Untuk perhitungan durasinya, untuk pekerjaan penulangan, pekerjaan fabrikasi itu memakan waktu selama 6,5 jam, untuk pemasangannya 1,5 jam, dan pekerjaan bekisting itu pemasangannya dilakukan oleh 10 orang selama 3 hari, untuk fabrikasi dilakukan 5 orang dan selama 3 hari. Untuk pekerjaan pengecoran, karena fondasi itu volumenya cukup besar, dihitung durasinya itu 13,5 jam. Ini dibagi 8 karena tukang-tukang itu bekerjanya itu hanya 8 jam satu hari. Jadi pekerjaan pengecoran itu dilakukan selama 2 hari. Kolom yang digunakan ada 2. Untuk kolom yang pertama berukuran 25 x 25 dengan detail tulangan 4D16 dengan sengkang diameter 10 150. Kemudian untuk kolom yang kedua berukuran 35 x 35 dengan tulangan 4D22 dengan sengkang diameter 10 panjang 150. Luas tanah untuk pembangunan rumah 3 lantai ini seluas 22 x 11 meter. Bila dilihat dari dana lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, balok yang digunakan untuk bangunan ini ada 3,
Yang pertama, untuk balok berukuran 40 x 25 cm dengan tulangan atas pasangnya 2D13 dengan tulangan bawah pasangnya 3D13 dan sengkang berukuran 10-150. Untuk balok kedua dengan ukuran 35 x 20 cm menggunakan tulangan atas 2D13 dan tulangan bawah 3D13 dengan sengkang 10-150. Kemudian untuk balok 3 dengan ukuran 25 x 15 cm, tulangan yang dipakai untuk tulangan atas 2D13 dan tulangan bawah 3D10 serta sengkang 10-150. Untuk plat, ini adalah denah plat lantai 1. Setiap nama plat disimbolkan dengan S. Di sini ada 9 jenis plat untuk lantai 1, S1 sampai S9. Kemudian untuk denah plat lantai 2, ada S10 sampai S18. Kemudian untuk denah plat lantai 3, S19 sampai S28. Ini adalah contoh potongan AA untuk S2. Bagian sebelah kiri dari potongan AA S2 ini menggunakan balok berukuran 40 x 25, sementara untuk di sebelah kanannya menggunakan balok ukuran 25 x 15. Dengan tulangan yang dipakai D8-250, tulangan sambungnya, dan tulangan atas bawahnya D10-300. Untuk potongan BB-nya, balok yang digunakan ada balok 35 x 20, juga balok 25 x 100 x 15. Tulangan yang dipakai, tulangan sambungnya ada D8-250, dan untuk tulangan atas bawahnya D10-300. Untuk potongan AA S13 atau yang ada di lantai 2, di sini juga sama seperti plat lantai 1. Tulangan yang dipakai. Itu juga untuk yang lantai 3. Berikutnya adalah perhitungan pengecoran dan logisting kolom. Untuk pengecoran kolom dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kolom K1 dan kolom K2. Untuk kolom K1, panjang dan lebarnya masing-masing 0,25 meter. Dan untuk tinggi ini diambil contoh perhitungan kolom lantai 1, tingginya 3,1 meter, dan jumlah kolom K1 dan kolom K2 masing-masing 9. Untuk volume menggunakan perhitungan biasa, panjang kali lebar kali tinggi, dan dikali jumlah kolomnya. Sedangkan untuk bekisting yang digunakan diasumsikan di sekeliling kolom, sehingga luasan didapat dari panjang dikali tinggi dikali 2 dan lebar dikali tinggi dikali 2. Kemudian dikalikan jumlah kolom dengan jenis tersebut. Kemudian bar bending schedule untuk kolom. Di sini diambil contoh untuk kolom lantai 2. Jenis tulangan yang digunakan ada 2 bentuk, tulangan sengkang dan tulangan utama. Untuk tulangan utama ini dibagi menjadi 3 section, A, B, dan C. Untuk A sepanjang 0,64 meter dan B sepanjang 3,04 meter. Dan yang C 0,3 meter. Diameter yang digunakan 16 mm dan cutting length didapat dari penjumlahan A, B, dan C. Dan untuk banyaknya tulangan berdasarkan perhitungan 4D16, jadi jumlah tulangannya ada 4.
Kemudian untuk sengkang ini didapatkan dari dimensi kolom ya, 0,25 meter kali 0,25 meter, diameternya 10 dan spacingnya 150. Cutting length-nya ini didapat dari A dikurang selimut beton kiri dan kanan dikali 2, kemudian dijumlahkan dengan C dikurang selimut beton kiri kanan dikalikan 2. Lalu untuk banyaknya sengkang didapat dari tinggi kolom dibagi spacing 150 mm. Kemudian untuk panjangnya panjang tulangan masing-masing dikalikan jumlah kolomnya. Untuk rekap volume kolom, untuk pekerjaan kolom ini dibagi menjadi 3, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Masing-masing terdapat volume pengecoran, kebutuhan besi, dan luasan bekisting. Dapat dilihat seperti yang terdapat dalam slide. Selanjutnya adalah perhitungan balok. Balok yang digunakan ada 3 jenis. Balok tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk perhitungan volume pengecoran dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis balok. Volume pengecoran didapatkan dari total panjang balok dengan jenis yang serupa dikalikan dengan lebar balok dan dikalikan dengan tinggi balok, didapatkan volumenya. Kemudian untuk bekistingnya, bekisting yang digunakan untuk bagian sisi kanan dan kiri dan bagian bawah. Untuk luasan bekisting bagian sisi kanan dan kiri didapatkan dari panjang balok dikalikan dengan tinggi balok. Sedangkan untuk bagian bawah didapatkan dari lebar balok dikalikan dengan panjangnya. Untuk bar bending schedule dari balok, diambil contoh perhitungan balok BA1 di titik B, sesuai dengan lingkaran merah pada denah sebelah kanan. Tulangan yang digunakan terdapat 3 jenis, tulangan utama bawah, tulangan utama atas, dan sengkang. Untuk tulangan utama bawah berwarna coklat dibagi menjadi section A dan B. Untuk section A sepanjang 0,2 meter dan section B sepanjang 2,27 meter. 2,27 meter ini didapatkan dari panjang balok ditambah lebar kolom kiri dan kanannya dikurang selimut beton kiri dan kanan dari kolom. Kemudian diameternya 13 sehingga didapatkan cutting length 0,2 ditambah 2,27 ditambah 0,2. Untuk nomor itu didapatkan dari jumlah tulangan yang digunakan. Jika dari hasil kebutuhan perhitungan kebutuhan tulangan didapatkan tulangan bawah dibutuhkan 3 buah. Kemudian untuk jenis kedua merupakan tulangan lurus sehingga dibutuhkan hanya panjangnya saja 2,27 meter. Diameternya juga sama sehingga cutting length-nya pun tinggal didapat dari section B saja. Dan jumlahnya yang dibutuhkan 2. Kemudian tulangan sengkang. Balok BA1 ini berdimensi 0,25 dikali 0,4 meter. Sehingga cutting length dari sengkangnya itu didapat dari 0,25 dikurang selimut beton kiri dan kanan dan dikalikan dengan 2 karena akan dicari panjang sekeliling sengkang. Begitu juga dengan section yang C. Kemudian terdapatkan banyaknya sengkang dari panjang tulangan balok 2,270 meter tadi
dibagi dengan spacingnya sengkang 150 mm. Didapatkan 12 buah sengkang. Untuk rekap volume slough, perhitungan slough ini diasumsikan sama dengan balok lantai 1, sehingga didapatkan rekap volume slough seperti berikut. Untuk slough 250 x 400, beton yang digunakan 3 meter kubik, besi D10 177 kg, D13 226 kg, dan bekisting 35 meter persegi. Gitu juga seperti yang seterusnya bisa dilihat. Kemudian untuk rekap volume balok dibagi per lantai, balok lantai 1, balok lantai 2, dan balok lantai 3, seperti yang dapat dilihat berikut. Untuk perhitungan pelat, di sini bisa dilihat terdapat denah pembagian jenis pelat. Di sini adalah denah untuk lantai 1, terdapat 9 jenis pelat. Dan di sebelah kanan terdapat detail dari jenis S1 pelatnya. Untuk perhitungan pengecoran dan bekisting pelat, di sini saya menggunakan contoh untuk lantai 1. Dan untuk kebutuhan beton pengecoran, saya membagi perhitungannya menjadi tiap section berdasarkan tulangan baloknya. Untuk mendapatkan volume, saya mengkalikan panjang, lebar, dan tebal pelat setebal 0,12 meter. Dan untuk bekistingnya, saya mengasumsikan bekisting dibutuhkan hanya untuk bagian bawah pelat, sehingga untuk mendapatkan luasnya didapatkan dari hasil panjang dikalikan dengan lebarnya. Dan untuk bar bending schedule dari pelat, di sini saya mengambil contoh pelat tipe S1 pada lantai 1. Yang pertama adalah untuk tulangan bagian memanjangnya. Di sini terdapat 4 jenis tulangan: tulangan utama atas, tulangan utama bawah, dan tulangan susutnya. Untuk tulangan utama bawah terdiri dari 3 section, A, B, dan C. Untuk tulangan A sepanjang 0,12 meter, C juga 0,12 meter, dan B 4,18 meter. Dan untuk diameter sebesar 10 mm dan spacing 300. Dan cutting length itu hasil penjumlahan A, B, dan C. Untuk banyaknya tulangan ini didapat dari panjang tulangan yang melebarnya dibagi dengan spacing dari tulangan utama bawah ini. Kemudian untuk tulangan susut, panjangnya didapat dari section B. Section B itu panjang tulangan melebar dikurangi selimut beton kiri dan kanan, sehingga didapat 3,595. Kemudian diameter 8 dengan spacing 250. Nomor ini didapat dari panjang tulangan utama yang bagian bawah, section B itu dibagi dengan spacingnya 250. Kemudian tulangan utama atas terdiri dari section A dan B. Untuk section A 0,12 meter dan section B 1,177 meter. Diameter 10 dan spacing 300. Untuk banyaknya tulangan didapat dari panjang pelat yang sisi yang melebarnya dibagi dengan spacingnya. Kemudian tulangan susut untuk tulangan utama bagian atas sama seperti tulangan susut sebelumnya, panjangnya, diameternya juga sama dan spacingnya juga sama. Untuk jumlahnya berarti panjang tulangan utama bagian atas section B dibagi dengan spacing tulangan susutnya. Kemudian untuk detail penulangan yang melebarnya sama seperti sebelumnya, terdapat 4 jenis.
tulangan yang utama bagian bawah, tulangan susutnya, tulangan utama bagian atas, dan tulangan susutnya. Untuk tulangan utama bagian bawahnya, terdapat 3 section juga, A, B, dan C. Bedanya yang B-nya ini didapat dari banyaknya itu didapat dari tulangan yang memanjang, lebar tulangan yang memanjang dibagikan dengan spacingnya. Kemudian untuk yang tulangan susutnya didapatkan dari section B panjangnya dapat dari panjang tulangan pelat bagian memanjang. Diameternya 8 dan spacingnya 250. Untuk nomor atau banyaknya tulangan didapat dari panjang section B tulangan utamanya dibagi spacingnya 250. Kemudian untuk tulangan atasnya, tulang utama atas terdapat 2 section A dan B, yang A-nya 0,12 meter dan yang B-nya 0,935 meter dengan diameter 10 mm dan spacing 300. Untuk banyaknya ini didapat dari panjang pelat yang bagian memanjang dibagi spacing. Untuk tulangan susutnya terdiri dari satu section yaitu B, diameter 8 dan spacingnya 250. Untuk banyaknya didapat dari panjang section B tulangan utamanya dibagi spacing tulangan susutnya. Untuk rekap volume plat dapat dilihat seperti slide berikut. Bagian terakhir untuk PQ adalah perhitungan dinding. Untuk perhitungan dinding ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan bata ringan dan faktor pengurang luasan dinding. Untuk kebutuhan bata ringan ini, perhitungan dinding saya bagi menjadi 2, yaitu dinding bagian vertikal dan horizontal. Kemudian saya hitung per section untuk panjangnya. Tinggi dinding yang digunakan untuk contoh perhitungan ini adalah 3,1 meter. Sehingga untuk luasan dinding kotor itu didapatkan 199 untuk yang vertikal dan 164 yang horizontal. Kemudian untuk faktor pengurangnya diasumsikan terdapat 8 jumlah pintu dan 20 jumlah jendela dengan panjang dan lebar masing-masing seperti berikut, sehingga didapatkan luasan faktor pengurang sebanyak 24 meter persegi. Sehingga untuk luasan total pasangan dinding bersihnya didapatkan dari jumlah luasan dinding vertikal dan horizontal yang kotor tadi dikurangi luas faktor pengurang. Sehingga total luasan pasangan dinding menjadi 339 meter persegi. Sehingga untuk rekap volume dinding dibagi menjadi 3 untuk lantai 1, 2, dan 3. Untuk pasangan dinding lantai 1 sebesar 332 meter persegi, lantai 2 264 meter persegi, dan 339 meter persegi untuk lantai 3. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk produktivitas alat berat untuk pekerjaan kolom, balok, plat, dan dinding. Produktivitas truk crane. Jadi kami mengasumsikan untuk sekali angkat truk crane diasumsikan untuk beban yang paling berat yaitu pada penulangan plat di S7, S5 ini sebesar 345 kg. 345 kg ini didapatkan dari perhitungan BBS untuk area plat S7. Lalu faktor efisiensi alatnya 50 menit per jam dengan waktu siklus 12,742243. Ini perhitungan dari waktu hoisting, slewing, landing, waktu pemasangan, dan waktu pembongkaran. Perhitungannya ada di bagian ini. Untuk kecepatan hoistingnya 83,8 meter per menit hingga 130 meter per menit. Jadi kami mengasumsikan untuk kecepatan hoisting terlama dengan tinggian tertinggi yaitu 10,15 meter. Waktu hoistingnya 0,12 menit. Untuk kecepatan slewing
itu 360 derajat per menit. Jadi kita asumsikan untuk sudut terjauhnya 180 derajat. Dengan waktu slidingnya 0,5 menit. Kecepatan landingnya 83,8 meter per menit. Jarak turunnya dari ketinggian maksimum 10,15 meter. Waktu landingnya 0,12 menit. Waktu pemasangannya 11 menit. Waktu pembongkaran 1 menit. Lalu jadi kita bisa hitung total waktu siklusnya 12,742243 menit. Untuk perhitungan harga sewanya ini sebesar 2.500.000 per 8 jam, jadi harga sewa truk krennya adalah 312.500 per jam. Selanjutnya ada produktivitas untuk pompa kodok. Ini pompa kodok yang digunakan ABT 40C. Produktivitasnya itu 40 meter kubik per 26 jam. Lalu kami bisa menghitungnya dengan produktivitasnya 1,538461538 meter kubik per jam. Lalu didapatkan koefisien sebesar 0,65. Selanjutnya untuk produktivitas konkret vibrator, ini dari Permen PU PR 28 tahun 2016, dengan panjang fleksibel shaft-nya 2, produktivitasnya 3 meter kubik per jam, lalu koefisiennya jadi 0,3333 dalam jam. Untuk pekerjaan backcasting kolom, diasumsikan untuk bahannya dapat digunakan untuk 2 kali backcasting. Lalu jumlah harga satuan pekerjaannya sebesar 234.460,304 setelah ditambah dengan overhead dan profit sebesar 4%. Untuk pekerjaan balok juga sama, diasumsikan untuk bisa bahannya digunakan untuk 2 kali, makanya ada perhitungan pengkalian 0,5 untuk bahan. Lalu jumlah harga satuan pekerjaannya jadi 234.460,304. Untuk pekerjaan backcasting plat, yang membedakannya adalah penggunaan untuk dolcam kayu gelamnya lebih banyak, digunakannya 6 batang, karena plat dipasangnya melebar, jadi jumlah harga satuannya 266.081,192 untuk plat lantai. Untuk pekerjaan pembersihan kolom, balok, dan plat, digunakan diameter 10 dan diameter 16 untuk kolom ukuran 250 mili x 250 mili, diameter 10 dan diameter 22 untuk kolom ukuran 350 x 350, diameter 10 dan diameter 13 untuk balok 250 x 400, diameter 10 dan diameter 13 untuk balok 200 x 350 mili, diameter 10 untuk balok 150 x 250 mili, diameter 10 dan diameter 13 untuk plat lantai. Berikut untuk pembesian besi polos D10, besi ulir D13, ini dimasukkan koefisien dari truk kren yang tadi, 0,0007695. Lalu ada penggunaan bar bending dan bar cutter. Untuk yang D10, 17.326. Untuk besi ulir D13, 17.539. Untuk diameter 16, 17.752, untuk diameter 22, 17.965. Untuk perhitungan pekerja mandor, kepala tukang, dan tukang besi diasumsikan sama karena yang dominan untuk pengangkatan besi dan kolom ini telah dibantu dengan truk kren. Selanjutnya pekerjaan pengecoran plat mutu beton K3225. Ini untuk beton ready mix-nya dihitungnya koefisien 1,03 untuk melebihkan untuk faktor waste dan uji SLAM. Jadi digunakan 1,03 untuk pompa kodok dimasukkan koefisien yang tadi telah dihitung dari produktivitas alat berat itu 0,65 dan konkret vibrator 0,333. Untuk harga konkret vibratornya ini per jam maksudnya satuannya. Pekerjaan pengecoran balok dan kolom mutu beton K275 menggunakan pompa kodok dan konkret vibrator, ini satuannya dalam jam. Lalu didapatkan harga untuk pengecoran balok dan kolom ini 1.080.776 setelah ditambah dengan overhead dan profit sebesar 4%. Untuk pekerjaan dinding, bata kita mengasumsikan dengan batu bata merah, perbandingan 1:5 dan beserta plester dan acian per meter kubik. Menggunakan batu bata merah sebesar 70 buah, lalu semen Portland dan pasir pasang. Jumlah harga satuan pekerjaannya 176.570.
Untuk RAB kolom, untuk kolom lantai 1, kolom lantai 2, kolom lantai 3, totalnya sebesar 111.709.774,46. Untuk RAB balok lantai 1, ukuran 250 x 400, 200 x 350, 150 x 250 mili, lantai 2 lalu lantai 3, totalnya 105.882.750,49. Untuk RAB plat, untuk plat lantai 1, plat lantai 2, dan plat lantai 3, totalnya 244.741.686,12. Untuk RAB dinding, untuk dinding lantai 1, dinding lantai 2, dan 3, totalnya sebesar 165.313.136,32. Berikut adalah pekerjaan schedule. Akan diawali dengan, ini adalah flowchart pekerjaan kolom. Flowchart pekerjaan kolom, ada marking kolom, pembersihan kolom, lalu ada inspeksi. Jika quality tidak memberikan izin, maka akan dilakukan perbaikan pembersihan. Jika sudah oke, maka akan langsung dilakukan pasang beton decking, pemasangan bekisting, perkuatan bekisting. Setelah itu cek verticality, lalu pengecoran, dan selesai. Ini adalah MS Project untuk pekerjaan kolom. Pekerjaan kolom itu akan diawali dengan pekerjaan penulangan. Pekerjaan penulangan itu ada pengujian besi tulangan. Pengujian besi tulangan, jika sudah oke, maka akan dilakukan fabrikasi tulangan, lalu ada pemeriksaan tulangan, dan ada pemasangan tulangan. Untuk pekerjaan bekisting, akan dilakukan fabrikasi bekisting. Pekerjaan fabrikasi bekisting ini bisa dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fabrikasi tulangan. Setelah fabrikasi bekisting, akan ada pemeriksaan pembuatan bekisting. Lalu ada pemasangan bekisting jika pemeriksaannya sudah disetujui. Lalu ada untuk pengecekannya itu ada inspeksi pemasangan bekisting dan inspeksi kebersihan, dan pengaplikasian minyak bekisting itu dapat dilakukan secara bersamaan. Lalu ada pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran itu ada pekerjaan pengujian selam beton yang bisa dilakukan apabila bekisting sudah terpasang. Pengujian selam betonnya kalau udah oke, itu akan dilakukan casting atau pengecoran. Lalu ada perawatan. Perawatan itu dilakukan setelah 3 hari pengecoran. Nah, sembari perawatan itu berjalan, kita bisa lakukan pengecekan kecacatan serta pengecekan dimensi. Lalu untuk pekerjaan uji kuat tekan itu dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Untuk durasi akan dijelaskan di sini, analisis durasi perhitungan kolom. Untuk rumusnya itu volume dikali koefisien. Pekerjaan penulangan itu dibagi menjadi 2. Ada pekerjaan fabrikasi selama memakan waktu selama 4,5 jam, dan ada pemasangan itu 1 jam. Untuk pekerjaan bekisting ada 2 pekerjaan juga. Pemasangan itu dilakukan selama 4,2 hari atau bisa dibulatkan menjadi 5 hari yang dilakukan oleh 10 orang. Dan pekerjaan fabrikasi juga 4,2 hari bisa dibulatkan menjadi 5 hari yang dilakukan oleh 5 orang. Untuk pekerjaan pengecoran itu dilakukan memakan waktu selama 3,1 jam atau bisa dibulatkan menjadi 3,5 jam. Berikut ada flowchart pekerjaan balok. Dimulai dari marking balok, ada pemasangan framework, ada pemasangan gagar, suri-suri bodemen, lalu ada pengecekan elevasi. Jika pengecekan elevasi itu disetujui oleh pihak quality, maka akan langsung melakukan pembesian balok, lalu ada inspeksi. Jika diterima, langsung pemasangan tembereng, serta perkuatan bekisting.
Ini adalah MS Project dari pekerjaan balok. Balok itu dimulai dari pekerjaan penulangan, ada pengujian besi tulangan, lalu jika pengujian besi tulangan itu sudah disetujui, maka akan ada pekerjaan fabrikasi tulangan, lalu ada pemeriksaan tulangan. Nah, pemasangan tulangan itu bisa dilakukan apabila pemeriksaan tulangan itu sudah oke dan bekisting sudah terpasang, lalu baru bisa melakukan pemasangan tulangan. Untuk pekerjaan bekisting akan ada pekerjaan fabrikasi bekisting. Pekerjaan fabrikasi bekisting itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan fabrikasi tulangan. Setelah itu ada pemeriksaan pembuatan bekisting. Setelah itu ada pemasangan bekisting, lalu ada pengecekan inspeksi pemasangan bekisting, dan inspeksi kebersihan dan pengaplikasian minyak bekisting. Dua inspeksi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Lalu ada pekerjaan pengecoran, ada pengujian selam beton yang bisa dilakukan jika tulangan sudah terpasang dan beton ready mix sudah siap. Jika pengujian selam itu sudah oke, lalu maka akan dilakukan casting atau pengecoran. Setelah pengecoran, akan ada pekerjaan perawatan yang dilakukan 7 hari setelah pengecoran dilakukan. Lalu ada sembari pekerjaan perawatan dijalani, pengecekan untuk pekerjaan pengecekan kecacatan dan pengecekan dimensi juga dapat dilakukan berbarengan. Lalu untuk pekerjaan uji kuat tekan bisa dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Berikut adalah analisis durasi perhitungan balok. Masih sama rumusnya, volume dikali koefisien. Untuk pekerjaan penulangan, untuk pekerjaan fabrikasinya itu dilakukan selama 4 jam, dan pemasangannya itu 1 jam. Untuk pekerjaan bekisting, untuk pemasangan itu dilakukan oleh 10 orang selama 5 hari, dan pekerjaan fabrikasi itu dilakukan 5 orang selama 5 hari. Untuk pengecoran itu akan memakan waktu selama 4,4 jam atau bisa dibulatkan menjadi 4,5 jam atau 5 jam. Berikut adalah flowchart pekerjaan pelat yang dimulai dari pekerjaan bekisting, ada pemasangan gelagar, ada pemasangan hory beam, ada pemasangan multiplex, lalu akan dilakukan pengecekan elevasi. Jika sudah disetujui oleh quality, akan langsung dilakukan pembesian plat, lalu ada inspeksi, lalu ada pembersihan kompresor, lalu ada pengecoran, dan selesai. Berikut adalah MS Project pekerjaan pelat. Pekerjaan pelat diawali dengan pengujian besi tulangan. Jika pengujian tersebut sudah disetujui oleh quality, maka akan dilakukan fabrikasi tulangan. Setelah fabrikasi selesai, akan ada pemeriksaan tulangan, dan pemasangan tulangan itu dapat dilakukan apabila tulangan yang diperiksa sudah oke dan pemasangan bekistingnya sudah terpasang, bekisting sudah terpasang. Lalu maka pemasangan tulangan itu baru bisa dijalankan. Lalu ada pekerjaan bekisting. Pertama itu diawali dengan fabrikasi bekisting. Fabrikasi bekisting itu bisa dilakukan berbarengan dengan pekerjaan fabrikasi tulangan. Setelah fabrikasi bekisting, ada pemeriksaan pembuatan bekisting, lalu ada pemasangan bekisting. Setelah pemasangan bekisting, akan ada inspeksi pemasangan bekisting dan inspeksi kebersihan dan pengaplikasian minyak bekisting yang dilakukan secara bersamaan. Lalu ada pekerjaan pengecoran, diawali dengan pengujian selam beton. Pengujian selam beton itu dilakukan apabila pemasangan tulangan sudah terpasang dan pengadaan beton ready mix.
Lalu jika pengujian selam beton tersebut sudah disetujui oleh pihak quality, maka akan dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran akan ada perawatan. Perawatan boleh dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Lalu ada pekerjaan pengecekan kecacatan dan ada pengecekan dimensi. Kedua pekerjaan tersebut bisa dilakukan berbarengan atau bersamaan dengan pekerjaan curing atau perawatan. Untuk uji kuat tekan dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Untuk perhitungan durasinya akan dihitung di analisis durasi perhitungan pelat untuk pekerjaan penulangan. Untuk pekerjaan penulangan di bagian fabrikasi dilakukan selama 5 jam. Untuk pemasangannya cukup 1 jam. Untuk pekerjaan bekisting, untuk pekerjaan pemasangan itu akan dilakukan oleh 10 orang dengan waktu 3,5 hari, dan pekerjaan fabrikasi oleh 5 orang dan memakan waktu selama 3,5 hari atau bisa dibulatin aja menjadi 4 hari. Untuk pengecoran sendiri memakan waktu 6,5 jam. Berikut adalah MS Project untuk pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding itu diawali dengan pengujian selam beton. Pengujian selam beton itu bisa dimulai jika pekerjaan pemasangan bekisting dan pekerjaan pemasangan pengadaan beton ready mix itu sudah di checklist, sudah oke oleh quality. Lalu ada pekerjaan casting, lalu ada pekerjaan perawatan atau curing, lalu ada pekerjaan pengecekan kecacatan dan pengecekan dimensi. Pekerjaan ini dapat dilakukan beriringan dengan pekerjaan perawatan. Lalu untuk pekerjaan uji kuat tekan itu dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Lalu ada pengadaan beton ready mix, dan untuk pemasangan dinding itu dapat dikerjakan apabila pekerjaan perawatan atau curing sudah selesai. Berikut adalah durasi perhitungan pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding itu memakan waktu selama 8 hari. Apabila dilihat dari Lena lantai 1, untuk potongan satu-satu, maka tampak tangga akan berada di bagian paling kiri seperti yang terlihat di gambar. Kemudian ini untuk potongan tangganya, jumlah anak tangga dari lantai 1 ke lantai 2 itu ada 24 op 3D dengan luas bordesnya, dengan panjang bordesnya 1,2 meter. Untuk anak tangga pertama, itu berukuran 7 cm, dan untuk yang kedua hingga seterusnya berukuran 16 cm. Sedangkan untuk op 3D dari lantai 2 ke lantai 3 memiliki jumlah 10 buah, dengan anak tangga pertama berukuran 6 cm, dan yang berikutnya hingga seterusnya berukuran 16 cm, dengan panjang bordesnya 1,86 meter. Untuk penulangan tangga, untuk tangganya di sini ada menggunakan diameter 8,300, sementara untuk tulangan penyambung plat dan slatnya menggunakan tulangan D13 150. Berikutnya adalah perhitungan tangga. Untuk perhitungan tangga ini dibagi menjadi 3 untuk kebutuhan beton, anak tangga, badan tangga, dan bordes. Untuk volume anak tangga didapatkan dari perhitungan luas segitiga dikalikan lebar tangganya 1 meter. Untuk panjangnya 0,33 meter, tinggi anak tangganya 0,16 dan lebarnya 1 meter.
Untuk jumlah anak tangga dari lantai 1 ke lantai 2 sebanyak 23 anak tangga. Kemudian untuk perhitungan badan tangga, panjang kemiringan tangga ini 3,9 meter dikalikan lebar 1 meter dan tinggi dari bawah ke anak tangganya 0,1 meter. Dan dikalikan dengan banyaknya 2 karena terdapat 2 bagian tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Kemudian untuk bordesnya, perkalian volume biasa 1,2 meter untuk lebar, untuk panjang platnya, lebar platnya 2, dan tinggi platnya 0,12. Kemudian untuk perhitungan bekisting dibagi menjadi 5. Untuk bekisting anak tangga, badan tangga bagian samping dan badan tangga bagian bawah. Untuk plat bordes bagian bawah dan plat bordes bagian samping. Untuk perbanding schedule tangga dibagi menjadi 2. Untuk bagian pertama adalah tulangan anak tangga, tulangan melebar anak tangganya, tulangan badan tangga, tulangan melebar badan tangga, dan tulangan melebar untuk plat bordes. Untuk tulangan anak tangga dibagi menjadi 3, A, B, dan C. A itu sepanjang 0,3 meter, B 0,4 meter, dan C 0,21 meter. Diameternya 8 dan spesi 300. Untuk banyaknya tulangan anak tangga ini berarti jumlah tulangan melebarnya 1 meter dibagi 300 dan dikalikan dengan jumlah anak tangganya. Kemudian untuk tulangan melebar anak tangga yang lurus sepanjang 0,920 didapat dari 1 meter dikurangi selimut beton kiri dan kanan. Kemudian untuk diameternya tidak ada karena dia diameternya 8, spacingnya tidak ada dikarenakan jumlahnya mengikuti jumlah anak tangga dari lantai 1 ke lantai 2 sebanyak 25. Kemudian untuk tulangan utama badan tangga dari lantai 1 ke plat bordes dibagi menjadi A sampai H. Untuk yang A 0,15 meter, B-nya 0,189 meter, C-nya 4,02, D-nya 1,16, E-nya 0,04, F-nya 1,16, G 3,92, dan H-nya 0,96. Kemudian diameternya 13 dan spacingnya 150. Jumlahnya ini berdasarkan melebarnya, berarti 1 meter dibagi 150. Kemudian untuk tulangan melebar badan tangga dan tulangan melebar bordes berdasarkan section B saja. Dari lebar tangga 1 meter dikurangi selimut beton kiri dan kanan. Kemudian terdapat tulangan untuk badan tangga dari plat bordes ke lantai 2 dan tulangan-tulangan melebarnya. Kemudian untuk rekap volume tangga dibagi menjadi 2, pekerjaan tangga lantai 1 ke 2 dan tangga lantai 2 ke 3. Selanjutnya ada HS untuk pekerjaan tangga. Pekerjaan backcasing tangga yang membedakan ini adalah penggunaan multiplexnya ukuran 9 mili dengan jumlah harga satuannya 332.944,144 dengan biaya total ditambah dengan overhead dan profit 4%. Untuk pekerjaan pembesian tangga digunakan besi polos diameter 8 dan besi ulir diameter 13 dengan harga 17.112 dan 17.539,3595. Untuk pekerjaan tangga digunakan untuk
digunakan beton ready mix dengan mutu K225 dengan pompa kodok, alat pompa kodok dan konkret vibrator. Untuk harga pompa kodoknya 100.000 per jam dan konkret vibratornya ini 160.000 per hari dengan asumsi 8 jam kerja, jadi 20.000 untuk waktu per jamnya. Jumlah harga satuan pekerjaannya jadi 1.032.572. Selanjutnya RAB tangga untuk keseluruhan tangga lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 2 ke 3. Totalnya adalah 25.859.283,99. Berikut adalah RAB keseluruhan pekerjaan dari pekerjaan tanah, fondasi, slope, kolom, balok, plat, pekerjaan tangga, dan pekerjaan pasangan dinding. Dengan total keseluruhannya 758.981,64. Lalu selanjutnya adalah kurva S. Ini dari progres minggu 1 hingga minggu 20 untuk total biaya yang seperti tadi. Totalnya 752.608.981. Lalu ini ada bentuk kurva S untuk progres dalam bulan. Berikut ada MS Project pekerjaan tangga lantai 1-2 dilakukan. Pertama itu melakukan pengujian besi tulangan, lalu ada fabrikasi tulangan, lalu ada pekerjaan pemeriksaan tulangan, dan pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan itu dapat dilakukan apabila pekerjaan pemasangan bekisting dan pemeriksaan tulangan sudah disetujui. Lalu ada pekerjaan bekisting dimulai dari fabrikasi. Fabrikasi itu dapat dilakukan secara berbarengan dengan fabrikasi tulangan. Lalu ada pemeriksaan pembuatan bekisting, ada pemasangan, ada inspeksi pemasangan bekisting, dan inspeksi kebersihan dan pengaplikasian minyak bekisting. Lalu ada pengerjaan pengecoran, ada pengujian selam beton. Pengujian selam beton itu dapat dilakukan apabila pemasangan tulangan sudah terpasang dan pengadaan beton ready mix-nya sudah ada. Jika pengujian tersebut disetujui oleh quality, maka akan langsung dilakukan pengecoran, perawatan, pengecekan kecacatan, pengecekan dimensi, serta uji kuat tekan. Analisis durasinya itu pekerjaan penulangan itu untuk fabrikasi ada 1,5 jam, pemasangannya 1,5 jam juga. Pekerjaan bekisting itu pemasangannya 1 hari oleh 10 orang, dan fabrikasinya itu 1 hari oleh 5 orang. Pengecorannya memakan waktu sebanyak 1,5 jam. Jadi untuk bagian quality, saya akan menjelaskan tentang ITP dan flowchart-nya. Jadi ada 2 ITP, itu ITP tanah dan ITP struktur. Jadi diawali dengan pekerjaan fondasi, yaitu menggunakan ITP tanah. Jadi ini flowchart-nya ITP tanah. Ini dimulai dari pengukuran lahan, dan setelah diukur, akan diuji kadar air tanah dan batunya. Jika pengujian berhasil, akan lanjut ke pemesanan bahan patok, dan pemeriksaan kebersihan lahan. Jika uji kadar air tanah itu gagal, maka akan balik ke perencanaan untuk pekerjaan tanah. Dalam pemesanan bahan patok, akan dilanjutkan ke pemeriksaan material patok. Dan jika pemeriksaan material patok itu gagal, maka akan balik lagi ke pemesanan bahan patok. Untuk pemeriksaan kebersihan lahan, jika berhasil maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, dan jika gagal akan dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi tahap itu setelah berhasil, maka ada pekerjaan patok, yaitu yang pembuatan untuk pemotongan dan pemasangan patoknya. Akan dilanjutkan ke pemeriksaan ukuran patok. Jika berhasil, maka akan lanjut ke pemeriksaan peletakan patok. Jika gagal, maka akan lihat jika masalah tersebut bisa ditolerasikan,
maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan potongan patok. Jika gagal dan tidak dalam toleransi, maka akan diulang ke pembuatan patoknya itu. Dari pemeriksaan potongan patok akan dilanjutkan ke penggalian tanah. Penggalian tanah jika gagal akan dilakukan penggalian lagi sesuai gambar rencana. Jika berhasil, maka akan lanjut ke pemesanan material pembuatan beton dan pemindahan tanah galian. Permintaan tanah galian itu harus sesuai kepada spesifikasi umum divisi 3 untuk pekerjaan tanah dan geosintetik job drawing. Dari pemesanan material pembuatan beton dan pemindahan tanah galian akan dilanjutkan ke pembuatan beton segar. Di pembuatan beton segar itu menggunakan mesin molen manual saja, akan lanjut ke pengecoran tag kerja. Setelah pekerjaan itu akan lanjut ke pengukuran tebal beton. Jika gagal, maka beton harus ditambah lagi. Dan jika berhasil, akan lanjut ke pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi itu termasuk pada ITP struktur. Setelah pekerjaan fondasi, maka akan lanjut ke penimbunan dan pembaratan tanah. Itu akan diinspeksi secara visual saja, sesuai pada spesifikasi umum divisi 3, pekerjaan tanah dan geosintetik job drawing. Jadi dua pekerjaan itu harus diperiksa atau dicek apakah volumenya sudah sesuai rencana atau kebutuhan pekerjaan selanjutannya. Dari penimbunan dan pembuatan tanah jika berhasil akan lanjut ke uji kekuatan selongsong. Nah, uji kekuatan selongsong itu dilakukan 10 kali pada titik yang berbeda, dan setiap titik itu harus memiliki nilai yang konsisten. Jika pengujian tersebut gagal, maka akan diulangi ke penimbunan dan pembuatan tanah. Jadi untuk ITP strukturnya akan dimulai dari marking dan dilanjutkan ke persiapan bahan dasar seperti tulangan, ready mix, cetakan, dan sebagainya. Cetakan yang dimaksud adalah bahan-bahan cetakannya. Dari persiapan bahan dasar akan dilanjutkan ke pengujian besi tulangan dan kotekan dan selang beton. Dalam pengujian besi tulangan itu akan diuji kekuatan tulangannya apakah sudah mencapai spesifikasi yang dipesan. Dan untuk kotekan dan selang betonnya itu masing-masing ready mix itu akan diambil 3 sampel dan 1 sampel lagi untuk selang beton. Jadi selang beton itu harus 12 plus minus 2 cm. Untuk kekuatan betonnya itu sesuai pada beton yang dipesan. Lanjut ke pakaian tulangan. Dan saya itu akan ke pemeriksaan tulangan. Dari pemeriksaan tulangan itu harus dilihat secara visual saja dan diukur apakah jarak dan ukuran tulang utama dan sengkang itu sesuai pada job drawingnya. Dan untuk pembuatan cetakan itu akan dilanjutkan ke pemeriksaan pembuatan cetakan. Untuk cetakan tersebut ya harus tidak berongga agar tidak mengalami kebocoran. Jadi biasanya itu sela-sela pada sambungan itu akan ditutupi dengan selotip atau tape khusus. Jika pemeriksaan pembuatan cetakan itu gagal, maka akan ada ke perbaikan. Jika bisa diperbaiki dan dibongkar. Jika memang harus dibongkar, maka akan balik lagi ke pembuatan cetakan ulang. Dari pemeriksaan pembuatan cetakan lanjut ke pemasakan cetakan. Dari pemasangan akan lanjut ke inspeksi pemasangan cetakannya. Untuk inspeksinya itu backcasting akan cetakannya itu atau backcasting harus ditumpu dengan kayu. Jadi akan diperiksa apakah memang sudah kokoh kayunya untuk menopang backcasting, kolom, balok, terus roof. Lalu pemeriksaan kebersihan dan pengaplikasian minyak untuk cetakan. Itu permukaannya harus bersih dan kering.
dan minyak yang digunakan itu minyak yang dioleskan harus dioleskan secara rata. Jika pemeriksaan itu gagal, maka akan dilakukan tahap pembersihan atau perataan aplikasi minyak cetakan. Jika berhasil, maka akan lanjut ke pemasakan perancang kayu. Itu tahapnya akan lanjut ke inspeksi SRAM dan beton ready mix. Dari itu akan ke pengecoran, pembuatan beton, pekerjaan pelepasan backing, dan saya itu akan ke pemeriksaan kecacatan. Kecacatan itu akan dilihat secara visual saja, cukup. Apakah memang ada cacat beton yang fatal, atau mungkin jika ada kecacatan, maka apakah bisa diperbaiki, atau memang harus dibongkar. Jika memang bisa diperbaiki atau tidak ada cacat, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dimensi. Pemeriksaan dimensi itu dia sesuai pada shop drawing dan ada toleransi juga sesuai persetujuan. Jika memang tidak bisa ditoleransi, maka harus dibongkar dan ada pekerjaan ulang lagi. Setelah pemeriksaan dimensi jika berhasil atau misalkan dalam toleransi, maka akan lanjut ke masa perawatan beton. Dan itu pekerjaan selesai. Dari proyek tersebut terdapat diklasifikasikan 6 risiko. Yang pertama itu risiko kualitas, risiko kontrak, desain konstruksi, risiko keuangan, teknis, dan terakhir risiko organisasi dan personalia. Selanjutnya itu risk kategori, kemudian risk possibility, dan yang terakhir risk matrix. Risiko yang pertama itu risiko kualitas, yaitu material. Definisinya, yang pertama terjadinya cold joint. Penyebabnya itu beton mengeras dengan cepat, jumlah agregat halus terlalu banyak, dan sekresi agregat terkasar. Efeknya itu menurunkan kekuatan struktur dan berpotensi mengalami keruntuhan. Mitigasinya itu melakukan pengecoran sekaligus. Kategorinya 3, possibility-nya 5 dengan ratingnya 15, termasuk sedang. Proaktif responnya itu memastikan jarak antar jatuhnya pengecoran sesuai dengan SNI agar tidak terjadinya sekresi. PSI-nya itu site manager dan quality control. Reactive responnya itu melakukan pengecoran secara monolit, PSI-nya itu site manager. Selanjutnya yang kedua itu resikonya hasil cor tidak sesuai. Penyebabnya itu karena kurangnya pengawasan pada saat melakukan pengecoran dan menggunakan alat bantu vibrator. Efeknya itu melakukan pembongkaran dan pekerjaan ulang. Mitigasi itu pada saat pengecoran melakukan pengawasan dengan ketat. Kategorinya 3, possibility-nya 5, very likely dengan ratingnya 15, dengan prioritasnya sangat tinggi. Proaktif responnya itu memastikan bahan campuran beton sesuai dengan rencana. PSI-nya itu site manager dan QC. Quality control. Reactive responnya itu membuat mix desain beton lebih tinggi yang direncanakan, PSI-nya itu QS. Yang ketiga itu risknya yaitu terjadi sekresi. Penyebabnya getaran pada saat pengecoran berlebihan sehingga beton kurang padat. Efeknya dapat menurunkan kekuatan secara struktur dan menyebabkan proyek mundur. Mitigasinya itu memastikan getaran pada saat pengecoran sudah pas. Kategorinya tinggi, possibility-nya 4, dengan ratingnya 16, dengan priority-nya medium. Proaktif responnya itu memastikan getaran pada saat pengecoran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. PSI-nya itu site manager dan quality control. Reaktif responnya itu melakukan pengecoran ulang dan pembubukan. PSI-nya itu site manager. Dan yang terakhir, risknya yaitu material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Penyebabnya itu pada saat pengecekan material tidak teliti. Efeknya itu proyek yang berlangsung tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta sehingga mengalami pengulangan pekerjaan. Mitigasi itu melakukan pengecekan dengan baik dan teliti agar sesuai dengan checklist yang dibuat. Kategorinya 2, possibility-nya 5, dengan ratingnya 10, prioritasnya sangat tinggi. Proaktifnya itu minimal melakukan 2 kali pengecekan sebelum memesan dan menggunakan material. PSI-nya itu QS,
Proactive Response itu membuat prosedur penerimaan material dengan PSC QS. Selanjutnya itu risiko kontrak. Yang pertama yaitu pekerjaan tambah kurang. Risk definition-nya itu yang pertama, proyek dapat mengalami penghentian sementara karena penyebab itu force majeure, owner mengalami kendala keuangan, dan terjadi kecelakaan. Efeknya, pembengkakan biaya, dan terakhir itu penundaan pelaksanaan proyek. Mitigasinya itu memperjelas isi di dalam kontrak. Kategorinya 4, possibility-nya 4, sehingga ratingnya itu 16, termasuk tinggi. Proactive response itu melakukan addendum pada kontrak mengenai hal yang terjadi dan melakukan penanggulangan sesuai dengan apa yang telah tertera pada pasal-pasal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada kontrak tersebut. PSC itu PM, proactive response itu melakukan pinjaman dana atau pekerjaan di subkon kembali. PSC itu project manager. Risk definition yang kedua yaitu kontraktor meminta penambahan waktu dalam pelaksanaan proyek. Penyebabnya itu biasanya ada pekerjaan yang tertunda akibat cuaca, perubahan desain, dan pengadaan material yang terlambat. Efeknya dapat menyebabkan keterlambatan, waktu penyelesaiannya terlambat juga, dan bisnis perusahaan pengguna jasa menjadi terganggu. Mitigasinya itu menyewa kontraktor tambahan untuk mempercepat pekerjaan, sehingga ratingnya yaitu 12 dengan prioritinya medium. Proactive response itu melakukan tinjauan ulang terhadap pekerjaan tersebut, apakah diberlakukan penambahan tenaga kerja atau penambahan biaya nantinya akan dicantumkan di dalam kontrak. PSC-nya itu site manager. Reactive response itu melakukan permintaan penambahan waktu pekerjaan. PSC-nya itu site manager. Yang kedua itu kelengkapan dokumen. Risk definition-nya, lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak masih kurang jelas. Penyebabnya, kontraktor tidak memahami dengan baik lingkup pekerjaan pada proyek tersebut, sehingga menyebabkan pekerja mengalami keterlambatan, pekerjaan tidak sesuai dengan kemauan owner, dan kerugian yang diakibatkan oleh pekerjaan ulang. Mitigasinya itu memperjelas lingkup pekerjaan dan melakukan perubahan isi kontrak, kemudian melaksanakan rapat evaluasi terhadap lingkup pekerjaan yang sudah dikerjakan. Dengan kategori 4, possibility 4 dengan rating 16 hingga prioritinya medium. Proactive response itu melakukan pembahasan lingkup pekerjaan secara detail sebelum dituangkan di dalam kontrak. PSC itu owner dan PM. Reactive response itu memperjelas lingkup pekerjaan dan melakukan perubahan isi kontrak, kemudian melakukan rapat evaluasi terhadap lingkup pekerjaan yang sudah dikerjakan. PSC-nya itu project manager. Risiko yang ketiga itu risiko desain konstruksi, yaitu desain gambar. Definisinya yaitu asumsi pada desain dapat salah. Penyebabnya kurangnya pengukuran dan penyelidikan pada data yang mendukung asumsi tersebut. Efeknya itu metode pelaksanaan tidak sesuai dengan desain, serta desain perlu perubahan agar bisa diterapkan pada lapangan. Mitigasinya itu melakukan pengukuran yang sesuai dengan desain. Kategorinya 4, possibility-nya 4, ratingnya 16, dengan prioritasnya tinggi. Proactive response itu kontraktor berkonsultasi pada pemilik mengenai data desain. PSC itu PM. Reactive response-nya melakukan rapat dengan pemilik untuk melengkapi data desain. PSC-nya itu project manager. Yang keempat itu risiko finansial. Penyebab yang pertama itu kenaikan harga material. Penyebabnya terjadinya kenaikan harga material sehingga bahan baku menipis. Efeknya pekerjaan akan mengalami keterlambatan, kontraktor akan mengalami kerugian. Mitigasi itu manajemen perencanaan yang baik dan mendapatkan pembaruan tentang berita terkini. Kategorinya low, prioritinya medium. Proaktifnya yaitu pada bagian perhitungan alat dan bahan dilakukan antisipasi dengan menghitung kemungkinan kenaikan yang terjadi jika sewaktu harga alat dan bahan naik. PSC-nya itu QS. Reaktifnya itu melakukan pencarian vendor baru yang dapat memberikan harga sesuai dengan perhitungan, dan jika tidak bisa melakukan diskusi kembali dengan
melakukan pencarian vendor baru. PSC-nya itu logistik manager dan PM. Risk definition kedua itu kesalahan dalam memperhitungkan biaya yang tak terduga. Penyebabnya itu beberapa aspek yang tidak terduga, tidak dipikirkan oleh perencana. Efeknya itu kontraktor mengalami kerugian dan keterlambatan. Risk mitigation-nya itu mengkaji ulang perhitungan biaya. Kategorinya 3, possibility-nya 5, ratingnya 15, dengan priority-nya tinggi. Proaktifnya itu memastikan biaya proyek yang telah dihitung dicek kembali sebelum diserahkan kepada pemimpin perusahaan. PSC-nya itu QS, aktifnya itu mengevaluasi kembali kinerja setiap staf organisasi proyek. PSC-nya itu project manager. Dan yang kelima yaitu risiko teknis, material. Yang pertama itu material. Penyebab pertamanya itu adanya ketidaksesuaian spesifikasi, penyebabnya kurangnya pengawasan sehingga terdapat perbedaan spesifikasi. Efeknya, kontraktor mengalami kerugian, keterlambatan pelaksanaan proyek, dan kerusakan struktur yang tidak diinginkan sebelum atau masa garansi. Mitigasinya itu memastikan barang yang didatangkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan sebaiknya membuat checklist. Kategorinya 4, possibility-nya 3, sehingga ratingnya 12, dengan priority-nya medium atau rendah. Proaktif responnya itu memastikan barang yang didatangkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan membuat checklist. PSC-nya itu quality control. Reaktifnya yaitu melakukan pengembalian dan penukaran material dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PAC-nya itu logistic manager. Risk definition yang kedua itu adanya kemungkinan terjadi kecacatan pada material. Penyebabnya karena kurangnya pengecekan pada saat material berdatangan. Efeknya itu menghasilkan bangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mitigasinya, setiap barang yang datang sebaiknya dibuatkan checklist. Yang kedua, memastikan barang-barang telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kategorinya 4, possibility-nya 3 dengan rating 12, priority-nya medium. Proaktif responnya itu memastikan barang yang didatangkan sudah sesuai dengan spesifikasi. PSC-nya itu quality control. Reaktifnya itu melakukan pengembalian dan penukaran material dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PSC itu quality control. Yang kedua itu penggunaan alat berat. Risk definition yang pertama itu terjadinya kerusakan alat berat, penyebabnya itu adanya kemungkinan permasalahan pada mesin, seperti kebocoran oli, kerusakan spare part, overheating. Efeknya itu mengalami keterlambatan proyek serta serta pengeluaran biaya untuk memperbaiki alat tersebut. Mitigasinya itu melakukan perawatan serta pemeriksaan secara rutin. Kategorinya 4, possibility-nya 3 dengan rating 12, priority-nya medium. Proactive response itu sebaiknya melakukan perawatan rutin terhadap alat berat. PSC-nya set manager. Reactive response itu melakukan perbaikan pada alat tersebut. PSC-nya itu set manager. Selanjutnya yaitu risk definition-nya yaitu produktivitas alat berat. Penyebabnya adanya kemungkinan buruk perencanaan waktu siklus. Yang kedua, buruknya kondisi alat. Yang ketiga, buruknya kondisi di lapangan. Penyebabnya itu menghasilkan bangunan yang tidak sesuai dengan diharapkan. Mitigasinya itu melakukan perencanaan waktu siklus dengan baik dan memastikan penggunaan alat berat dalam kondisi baik. Kategorinya 4, possibility-nya 4, ratingnya 16 dengan priority tinggi. Proaktif responnya itu memastikan menggunakan alat berat dalam kondisi baik dengan menggunakan check sheet. Pacing itu PM, reaktifnya itu meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan pacingnya set manager. Dan yang ketiga adalah faktor alam. Risk definition itu faktor cuaca yang tidak menentu, penyebabnya karena yang keadaan alam tidak dapat diprediksi, efeknya proyek dapat terbengkalai, dan mitigasi itu melakukan mitigasi pengurangan risiko. Kategorinya 4, possibility-nya 4, ratingnya 16 dengan priority dengan priority tinggi. Proaktifnya itu melakukan kesiapan jika terjadi kondisi cuaca buruk. PSC-nya PM, aktifnya itu melaksanakan
pekerjaan dengan lembur jika cuaca telah kembali normal. Pacing itu site manager. Dan yang keenam yaitu risiko personalia dan organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Biasanya itu risk definition-nya mogoknya para pekerja. Penyebabnya mengenai kesejahteraan pekerja. Efeknya, durasi proyek akan bertambah sehingga proyek semakin mundur. Risk mitigation-nya membuat cash flow planning lebih baik sehingga gaji para pekerja bisa terpenuhi. Kategorinya 2, possibility 4, rating 8, priority-nya low, biasanya jarang terjadi di proyek. Proaktifnya itu memastikan tidak terjadinya para pekerja mogok dan pemenuhan gaji pekerja tetap konsisten agar tidak ada kendala pada proyek. Pacing itu PM. Reactive respon itu memberikan gaji terhadap pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya kembali. Pacing itu PM dan site manager. Yang kedua itu risk definition-nya pekerjaan yang kurang kompeten. Penyebabnya, perusahaan mempekerjakan para pekerja yang tidak berpengalaman atau tidak bersertifikat. Efeknya, kontraktor akan kesulitan mengkoordinasi para pekerja karena tidak memiliki pengalaman dan akan terjadi keterlambatan pekerjaan. Mitigasinya itu, sebelum mempekerjakan, sebaiknya melakukan training terlebih dahulu. Kategorinya 2, possibility-nya 5, priority-nya rendah. Proaktifnya itu mempekerjakan para pekerja yang bersertifikat serta melakukan training terlebih dahulu. Pacing-nya itu PM, reaktifnya itu melakukan training tiap bulan agar pekerja melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Pacing-nya itu PM. Dan yang terakhir yaitu organisasi. Risk definition-nya itu terjadi perselisihan di dalam sebuah organisasi. Penyebabnya karena adanya persaingan serta dominasi terhadap suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Efeknya itu dapat menghambat suatu pekerjaan. Mitigasinya itu mengadakan suatu acara agar lebih mengenal satu sama lain sehingga membentuk hubungan yang erat. Kategorinya 2, possibility-nya 4, rating-nya 8, priority-nya rendah. Proaktifnya itu memastikan tidak adanya persaingan. PSC-nya owner dan PM, reaktifnya itu menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. PSC-nya itu owner, project manager, dan legal konsultan. Ya, berikut adalah ini adalah jalur critical path-nya atau jalur kritis. Ini dapat dilihat untuk bagian yang warna kuning ini adalah critical path-nya. Jadi kalau untuk di sini pekerjaan persiapan itu jalur kritisnya itu ada di pembersihan lokasi, perataan tanah, pemasangan boplank, dan pekerjaan patok. Untuk pekerjaan tanahnya itu critical path-nya itu ada di pekerjaan galian. Untuk di pekerjaan fondasi itu ada pengecoran lantai kerja. Di pekerjaan bekisting itu ada pekerjaan fabrikasi bekisting, pemeriksaan pembuatan bekisting, pemasangan bekisting. Nah, untuk pekerjaan penulangan ada di pemasangan tulangan untuk critical path-nya. Untuk pekerjaan pengecoran, critical path-nya itu ada di pengujian selam beton dan casting. Dan untuk lantai 1, di pekerjaan balok, critical path-nya itu ada di balok section B untuk pekerjaan penulangan. Dan untuk pekerjaan pelat ada di pekerjaan pengecoran, pengujian selam beton, casting, dan perawatan. Dan ada juga di pekerjaan pelat section B. Ada di penulangan, di pengujian besi tulangan, dan fabrikasi tulangan. Iya, untuk ini semua itu yang untuk critical path-nya itu yang ditandai di yang ada kuning-kuningnya ini. Nah, kalau untuk ingin melihat network diagramnya, bisa diklik. Nah, ini terlihat semua critical path-nya.